Annyeonghaseyo Bapak Ibuku, semoga sehat, selalu sehat, dan semakin sehat. Serta bahagia selalu ya Bapak Ibuku. Jumpa lagi dengan kami di kanal YouTube Indoterapi Official. Agak beda ya kali ini dengan saya. Perkenalkan, nama saya Romi. Kali ini kita akan bahas produk Indoterapi, yaitu IndoQueens untuk Bapak Ibuku. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keseluruhan alat terapi IndoQueens, kita bahas dulu apa itu ultrasonik. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz atau 20.000 Hz. Tetapi terapi ultrasonik adalah metode pengobatan yang menggunakan teknologi ultrasonik atau gelombang suara untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Keberhasilan penggunaan teknologi ultrasonik pada IndoQueens sebagai alat terapi bergantung pada kemampuannya untuk merangsang jaringan yang ada di bawah kulit dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, mulai dari 800.000 Hz sampai 2 juta Hz. Efek penyembuhan dari ultrasonik pertama ditemukan pada sekitar tahun 1940. Awalnya, terapi ini hanya digunakan oleh terapis fisik dan okupasi. Namun, saat ini penggunaan terapi ultrasonik telah menyebar ke cabang ilmu kedokteran lainnya. Saat ini, terapi ultrasonik lebih banyak digunakan dalam terapi cedera otot sendi atau penyakit yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, serta tulang belakang. Bapak Ibuku yang dapat memanfaatkan teknologi ultrasonik sebagai terapi otot sendi adalah mereka yang menderita penyakit sebagai berikut. Yang pertama, nyeri tumit. Kedua, iritasi siku tangan. Ketiga, nyeri pada bagian bawah punggung. Keempat, penyakit nyeri sendi. Kelima, ligamen atau engkel yang terkilir. Keenam, otot yang tegang. Terus tendonitis atau peradangan otot. Lalu peradangan sendi atau rheumatic arthritis. Terus ada lagi metatarsalgia atau peradangan sendi di bagian telapak kaki. Lalu iritasi sendi faset, misalnya leher, dada, dan pinggang. Sindrom tabrakan, ya. Terus kemudian bursitis atau bantalan sendi, ya. Osteoartritis atau pengapuran sendi dan jaringan luka. Namun semua tergantung pada cara dan tingkat penggunaan terapi ultrasonik. Terapi ini juga dapat digunakan untuk menangani penyakit yang serius atau kronis seperti kanker, dan jenis metode terapi ultrasonik antara lain adalah lithotripsy atau untuk menghancurkan batu di saluran kemih. Lalu ada terapi kanker dan ultrasonik intensitas tinggi atau high intensity focus ultrasonik atau biasa yang kita kenal dengan high IVU. Kemudian pemberian obat dengan ultrasonik transdermal atau perawatan kulit. Bahasa kerennya skincare ya Bapak Ibuku. Penghentian pendarahan, hematosis dengan ultrasonik juga. Membantu mencairkan gumpalan dalam pembuluh darah atau trombolisis. Setelah dipancarkan pada bagian tubuh yang membutuhkan terapi, teknologi ultrasonik akan menyebabkan dua efek utama. Yang pertama, thermal. Yang kedua, non-thermal. Efek thermal disebabkan oleh penyerapan gelombang suara ke jaringan halus tubuh. Sedangkan efek non-thermal disebabkan oleh bergetarnya jaringan gelombang bulak-balik yang menyebabkan terbentuknya gelombang berukuran kecil. Terapi ultrasonik memiliki banyak tingkat, tergantung pada frekuensi dan intensitas dari suara yang digunakan.
Tingkat keragaman yang tinggi ini sangat menguntungkan untuk alat terapeutik karena terapis dapat menyesuaikan intensitas terapi agar sesuai dengan penyakit yang ditangani. Namun pada dasarnya terapi ultrasonik bekerja dengan menggunakan gelombang suara yang ketika dipancarkan pada bagian tertentu tubuh dapat meningkatkan suhu dari jaringan tubuh yang rusak. Untuk terapi otot sendi atau penyakit yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, serta tulang belakang, terapi ultrasonik bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, mempercepat proses penyembuhan dengan memperlancar aliran darah di bagian tubuh yang mengalami gangguan. Yang kedua, menyembuhkan peradangan dan edema atau penimbunan cairan, sehingga dapat mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, memperlunak jaringan luka. Terapi ultrasonik juga dapat digunakan untuk pertama, menghancurkan timbunan zat asing di dalam tubuh, seperti timbunan kalkulus, misalnya batu ginjal, dan batu empedu. Ketika telah dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dapat dengan mudah dikeluarkan dari tubuh dengan aman dan mudah. Kemudian, mampu juga meningkatkan proses penyerapan dan keberhasilan obat di bagian tubuh tertentu. Misalnya, memastikan bahwa obat kemoterapi mengenai sel kanker otak yang tepat. Lalu dapat juga menghilangkan timbunan kotoran ketika tindakan pembersihan gigi. Dan juga mampu membantu sedot lemak. Misalnya sedot lemak dengan bantuan ultrasonik. Kemudian ultrasonik juga mampu membantu dalam terapi suntik varises atau perawatan kanker endovenous yang dapat digunakan sebagai metode penghilang varises non-bedah. Kemudian juga mampu memicu agar gigi dan tulang dapat tumbuh kembali hanya ketika menggunakan denyut ultrasonik intensitas rendah. Lalu mampu juga menghilangkan penghalang darah di otak atau blood-brain barrier. Dan kemudian ultrasonik mampu bekerja sama dengan antibiotik untuk menghancurkan bakteri dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaat dari terapi ini, ultrasonik harus dipancarkan pada kulit dari bagian tubuh yang mengalami kerusakan dengan menggunakan transducer atau head membrane. Saat gelombang suara telah dipancarkan, gelombang tersebut akan diserap lewat perantaraan gel oleh jaringan halus tubuh seperti ligamen, tendon, dan fascia. Walaupun teknologi ultrasonik telah banyak digunakan, namun tetap ada panduan cara penggunaan ultrasonik yang aman. Panduan ini bertujuan untuk mencegah resiko kecil yang dapat terjadi. Seperti misalkan meliputi, pertama, luka bakar akibat terapi ultrasonik. Yang kedua, yang tidak sesuai dengan aturan pakai. Lalu yang ketiga, efek biologis atau reaksi tubuh biasa disebut dengan detoksifikasi. Namun, karena terapi ultrasonik hanya menggunakan gelombang suara sebagai komponen utama dalam pengobatan, terapi ini tidak memiliki resiko berbahaya. Selain itu, pasien tidak beresiko terkena kanker, walaupun terapi ultrasonik dilakukan berkali-kali dan jumlah gelombang suara yang dikenakan pada pasien bertambah. Sekedar informasi ya Bapak Ibuku, jangan kaget apabila nanti setelah terapi menggunakan ultrasonik menimbulkan reaksi. Misalnya, terjadi bengkak, akan semakin bengkak. Kotoran seperti nanah akan keluar lebih banyak dari sebelum terapi. Atau pada wajah biasanya muncul jerawat. Munculnya jerawat adalah indikasi bahwa kotoran dalam kulit akan keluar ya Bapak Ibuku. Jadi tidak perlu khawatir. Selain ultrasonik, endocrines mempunyai fungsi lain, yaitu kuantum.
Basis fungsi dan manfaatnya sama seperti kuantum ini ya Bapak Ibuku. Yang belum nonton, klik di atas sini. Atau klik link video deskripsi. Ya Bapak Ibuku. Perbedaannya hanya aksesoris. Dalam paket Indoqueens ada aksesoris pet tangan. Kabel kuantum. Pet kaki. Kabel power. Dan head membran. Oke, jumpa lagi. Saat ini kita sudah bersama Putri juga di sini. Ya, kita ingin unboxing ya dari produk Indoqueen yang saat ini ada depan kita. Ya, bagus ya? Bagus, Pak. Oke, tampilannya bagus sekali, menarik ya. Kita bisa mulai untuk melihat bagian dalamnya. Oke, kita bisa lihat sini bahwa di bagian dalamnya ada kelengkapan-kelengkapannya seperti kabel power, kemudian satu kabel utama untuk middle frekuensinya, dan yang satu lagi untuk bagian tangan ya. Oke. Nah, aksesoris yang kita dapat itu ada namanya ya. Head membran untuk ultrasoniknya dan juga sepatu kuantumnya. Lalu kita dapat stick kuantumnya untuk bisa kita pakai di bagian tangan dan di bagian-bagian tertentu yang bisa kita gunakan melalui stick ini. Ya. Oke. Selanjutnya, Putri, kita pengen setting ya alatnya. Di sini kita ada kabel power. Ya, ini bisa kita sama seperti kabel komputer ya, PC seperti ini. Kita colok di bagian belakangnya. Di sini ada terminal dayanya. Kita tusuk. Ya, kemudian kita pasang di kabel super stop kontaknya. Setelah namanya terpasang, aliran listriknya sudah siap, ya. Kita pencet tombol on-nya. Nah, ada suaranya ya. Ya, tandanya dia sudah siap untuk digunakan. Ya, kemudian sekarang kita ingin pertama-tama gunakan ultrasonik ya. Nah, jadi ultrasonik ini kita bisa lihat di sini ada head membrannya seperti stick ya. Nah, ini kita bisa gunakan di bagian-bagian yang mungkin terjadi cedera atau di bagian-bagian yang membutuhkan penyembuhan dengan ultrasoniknya. Nah, sekarang kita ingin mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan ultrasoniknya. Nah, jadi mudah penggunaannya, nggak sulit. Ada yang dirasain nggak? Kayak anget gitu. Anget-anget ya? Iya betul. Ya, ya ini di bagian sebelah kanan ya yang sakit.